Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, seputar info dan infonya masih seputar masih Gus Miftah, seorang ulama yang heboh dan viral karena kata-katanya yang membuat alam jagat raya Indonesia ini gempar. Ya, kenapa? Karena itu disampaikan oleh seorang ulama, ya, yang notabene katanya adalah seorang Gus, seorang ulama yang tentunya kata-kata yang keluar ini kan cukup lumayan sedikit keras atau kasar, ya. Ya, walaupun di media seorang Gus Miftah sudah meminta maaf, ya, walaupun sebagian masyarakat ada yang meragukan atas dasar minta maaf daripada Gus Miftah. Apakah minta maafnya memang ada keikhlasan apa tidak? Ada yang bilang ini adalah bentuk minta maaf berintimidasi, kayak gitu, ya. Ya, kalau kita lihat cara meminta maafnya dengan cara merangkul, kemudian menarik begitu, ya, entah atau memang ini sebuah pembawaan atau bagaimana, ya, kita hanya dia dan Tuhan yang tahu. Ya, sekali lagi bahwa kenapa ini menjadikan masalah adalah karena diucapkan oleh seorang yang namanya katanya ulama. Saya belum pernah mendengar ulama-ulama yang tersohor seperti Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Somad, kemudian ustadz-ustadz yang lain itu menyebutkan nama goblok kepada orang yang ada di depannya, ya. Belum pernah terdengar. Nah, ini terdengar lantang. Kemudian ada pembela-pembelanya atau ya mungkin jemaah-jemaahnya atau pembela-pembelanya mengatakan bahwa itu kata kebiasaan. Biasa katanya itu karena bercanda, guyonan. Sebenarnya kalau mau bercanda guyonan nggak usah jadi ulama harusnya, ya. Kalau mau ya jadi lawak bareng sama Kang Sule atau sama siapa, ya sama Sri Mulat kalau mau, ya. Kalau mau bercandaan seperti itu, ya kan? Kalau mau jadi ulama harus bisa membatasi diri. Mana ini etika yang memang harus disampaikan. Apalagi seorang ulama ada seorang panutan. Dan kita tahu kata-kata go dan blok itu kan itu kata-kata kasar. Bagaimana kalau itu ada dalam satu forum banyak orang dan banyak yang melihat, kemudian bagaimana kalau nanti kan ditirukan oleh banyak orang di sana? Ya kan? Sekali lagi, bercanda bolehlah, tapi ada batasnya, ya. Bercanda kecil-kecilan boleh. Tapi kalau kita lihat ke belakang, lihat daripada flashback apa yang dilakukan oleh Gus Miftah di sela-sela forum-forum ceramah. Bagaimana kita lihat seorang istrinya dipegang kepalanya kemudian digoyang-goyangkan. Memang itu disampaikan katanya bercanda, tetapi tidak selayaknya itu dilakukan di depan umum. Jadi seolah-olah bahwa ada semacam bahwa ada kepuasan tersendiri jika memang itu ditertawakan oleh orang, gitu loh, ya. Jadi kalau orang jamaahnya tertawa, dia ada kepuasan tersendiri seolah-olah seperti itu, ya. Banyak coba kita lihat ceramah-ceramah yang bersangkutan. Jadi bercandanya itu kelebihan. Dan saya tidak tahu bagaimana dari pihak pemerintah karena dia sekarang adalah sebagai staf, ya, khusus di kepresidenan. Apakah ini memberikan kira-kira hanya sebuah teguran saja ataukah akan ada lebih dari itu, misalkan dikeluarkan dari kabinet? Kita tunggu saja seperti apa Bapak Prabowo. Memang banyak pertanyaan, kenapa Bapak Prabowo kok memilih seorang katakanlah yang mewakili agama? Kenapa tidak Ustadz Adi Hidayah? Kenapa tidak Ustadz Abdul Somad? Yang jelas-jelas kapasitasnya sudah diakui oleh umat, gitu. Makanya kalau kita lihat di forum DPR, ya, kemarin membahas masalah itu,
eh, ada forum di DPR yang sempat memberikan batasan sebagai seorang dai, harus diperjelas itu. Itu bagus itu seperti itu. Coba bayangkan bagaimana di pemerintahan Bapak Prabowo ya. Ini kan sampai sampai dibahas oleh Perdana Menteri dari Malaysia. Coba kita lihat dan dengarkan ya. Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan menyeluruh di kalangan rakyat, sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras dan akhirnya Gus pendakwah Kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan saja di kalangan orang yang tidak tahu agama, orang tak semestinya, orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat, tetapi bila timbul keadaan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh ya. Agak luar biasa. Tapi bagi saya pengajarannya menginsafkan. Saya terus lihat saya kena sebut ni di perbandaran energy transition. Apa makna bagi orang-orang seperti ini? Maka carilah kaedah di bank dengan catatan keuntungan besar. Apa kedudukan orang yang termiskin yang bekerja dengan kita? Apa makannya, rumahnya di mana, gajinya berapa? Jabatan-jabatan, keluarga pemandu kita, keluarga penjaga kita yang paling daif, ambil perhatian. Ya, ini seolah Perdana Menteri Bapak Anwar Ibrahim mengomentari apapun alasannya, mau bercanda mau apa, inilah bukti bahwa memang seorang ulama yang harusnya mengajarkan tentang hal-hal tentang kebaikan, tata kata, etika, akhlakul karimah, ya kan, bahwa ulama ada titisan dari Nabi Muhammad SAW yang bertutur kata, sopan, penuh adab. Kalau misalkan sempat mengeluarkan kata-kata go dan blok, bagaimana nanti umat akan meniru seperti itu? Nanti bagaimana orang-orang luar? Oh, ternyata ulama Indonesia ini seperti ini. Oh, ulama Indonesia seperti ini. Padahal kita punya ulama seperti Ustadz Adi Hidayah, Ustadz Somad. Ya, mereka yang betul-betul mengajarkan keilmuan, masalah etika, masalah adab, masalah semuanya. Begitu sopan. Ini yang mengatasnamakan ulama berkata-kata seperti yang kata-kata kasar seperti itu. Sampai diteriaki di forum itu. Seolah-olah seperti dagelan. Ya, harusnya kalau memang tidak siap untuk jadi ulama, kalau memang kebiasaannya bercanda, ya, seperti apa yang disampaikan bahwa itu katanya bercanda seperti biasa dilakukan, ya jangan jadi ulama harusnya. Harusnya jadi pelawak, gabung sama Sri Mulat. Kalau mau jadi ulama, ya harus siap dengan keulamaannya. Ulama itu kan diterjunkan di dulu pada zaman jahiliyah ada apa? Menyempurnakan akhlak. Akhlak dulu yang diutamakan. Ya, kalau terbiasa dengan sekali lagi, kalau sudah terbiasa dengan masalah bercanda, ya jangan jadi ulama. Katanya orang malah,
Wah itu candaan biasa-biasa. Iya jangan disamain dong. Jangan disamain pada saat bercanda di pos kamling, pada saat main gaple, pada saat kumpul dengan RT RW di pos kamling. Silakan bercanda. Ini kan sedang berceramah di depan banyak ribuan orang. Apalagi menyandang predikat sebagai staf khusus kepresidenan. Ya, tentang keragaman agama, urusan keragaman agama. Bagaimana nanti agama-agama yang lain bisa menilai, oh sementara pimpinannya utusan presiden seperti ini. Kan bisa terbayangkan bagaimana nanti kabinet presiden Prabowo, presiden kita, kabinet merah putih, oh ternyata seperti ini ulamanya. Jangan sampai nanti dicap ulama Indonesia seperti itu. Nah ini yang harus dikasih tegasan oleh presiden. Tidak cukup hanya sekedar minta maaf saja. Walaupun sudah minta maaf katanya seperti itu dan baik-baikan, walaupun maafnya kadang-kadang juga jadi pertanyaan, kenapa aku sambil merangkul, sambil menarik begitu ya. Seolah-olah tidak ada keikhlasan meminta maafnya. Sekarang memakai adanya pengacara ya, datang pengacara. Saya kira begini, ini pemerintah harus mengambil tindakan. Kami sebagai rakyat Indonesia, sebagai umat Islam khususnya, tidak rela lah. Masih ada ulama hebat gitu loh. Masih ada Ustadz Hadi Hidayah. Masih ada Ustadz Somad yang berkualitas, yang benar-benar sebagai ulama. Kami sebagai umat Islam terus terang, aduh ini gimana mereka diwakilkan oleh ulama semacam ini. Dia apalagi ada di kabinet merah putih. Wah, makanya pasti akan tercoreng nih ya. Agama Islam akan tercoreng nih di Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Prabowo peka terhadap ini semua. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Ya, tidak cukup hanya minta maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.